Kalau nggak ada distingsi, nggak ada resistensi, ya kehidupan ini flat. Tapi kan ada orang yang melawan, dan ada orang yang ingin membedakan diri, mengelitkan diri, mengkhususkan diri. Dari situ ada dinamika sosial. Lahir gesekan-gesekan, lahir pergantian-pergantian, lahir perubahan-perubahan di dalam satu arena. Jadi nanti teorinya panjang kalau yang tentang perubahan sosial. Nah, perubahan itu terjadi dalam bentuk distingsi dan resistensi. Polanya adalah persaingan. Jadi hidup itu sebenarnya memang persaingan, musabakoh. Jadi gesekan, perlombaan, kamu sadari apa enggak? Kadang-kadang yang punya ini nggak sadar, tapi sebenarnya kita terlibat dalam perlombaan. Karena ini perlombaan dan persaingan, maka ada faktor yang penting, yaitu strategi. Strategi ini kamu mau apa tidak mau, sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap orang ngambil strategi sendiri-sendiri. Kelompok yang berkuasa biasanya ngambil strategi tertentu biar kekuasaannya langgeng. Kelompok yang tidak punya kuasa biasanya ngambil strategi tertentu untuk menggulingkan kekuasaan. Ini alami, sudah normal di dunia sosial. Yang dihegemoni ingin keluar dari penindasan, yang menghegemoni ingin melanggengkan penindasan itu. Keluar dari penindasan, ya akhirnya dia ingin balik menindas. Mau kemana lagi? Secara umum katanya Bourdieu ada beberapa jenis strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang pertama, strategi investasi biologis. Itu kalau di Bourdieu isinya dua, strategi kesuburan dan strategi pencegahan. Misalnya dulu di Indonesia ada KB, 2 anak cukup, itu strategi pencegahan. Atau Islam menyarankan punya anak lah sebanyak-banyaknya, nah, itu strategi kesuburan. Ini sebenarnya strategi juga untuk dominasi simbolik. Lalu kalau orang Islam hanya punya anak 2, nanti jumlahnya lama-lama kalah sama orang Kristen. Ayo punya anak sebanyak-banyaknya, nah, itu strategi kesuburan untuk dominasi simbolik. Oh, ini di kelas kita ini banyak orang Maduranya, ini kelas kita Maduranya banyak. Nah, ini harus bikin strategi biar selalu banyak dan mendominasi. Adik kelas kita besok bawa sini lagi semua. Itu strategi kesuburan. Atau strategi pencegahan. Jangan sampai masuk kelas ini anak Madura ya. Yang di kelas ini elit-elit aja, yang Madura misalnya. Nah, itu strategi pencegahan. Itu namanya strategi investasi biologis. Di negara-negara tertentu, strategi kesuburan yang dijalankan, karena mungkin jumlah penduduknya sedikit, khawatir nanti lama-lama habis. Sementara rakyatnya malas punya anak banyak-banyak. Jadi, sementara di negara yang sudah banyak masyarakatnya, kalau bisa ya jangan punya anak. Seandainya punya anak maksimal 2 saja lah. Dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih baik. Ya itu sebenarnya sama-sama strategi investasi biologis. Ini dalam rangka ini tadi, dominasi simbolik. Yang kita yang karena kita sudah mayoritas, wah ini enaknya untuk biar tetap bisa dominan, wah kita suruh semuanya punya anak banyak biar kita mayoritas terus. Nah sementara jangan banyak-banyak, banyak-banyak lemah nanti malah susah. Dikit aja tapi yang berkualitas. Oh kalau gitu ganti strateginya pencegahan. Jadi pokoknya strategi sosial pasti jalan. Yang kedua, strategi suksesi. Ini biasanya strategi suksesi ini strategi penghematan demi anak cucu. Atau itu dalam konteks ekonomi. Kalau dalam konteks budaya, strategi sukses itu gimana caranya anak turunnya bisa
mewarisi kapital-kapital budaya yang dimiliki. Kalau dalang ya kalau bisa anaknya juga dalang lah. Kalau guru ya anaknya kalau bisa juga guru lah, biar status keluarganya nggak merosot ke bawah misalnya. Jangan sampai bapaknya menteri kok anaknya tani, itu kan nggak nyambung. Nah itu perlu strategi suksesi. Maka dulu Pak Harto anaknya disuruh bisnis semua. Ini strategi suksesi. Kalau nanti nggak jadi presiden kan tetap kaya, nggak masalah nggak jadi presiden. Nah itu strategi suksesif. Mikir nantinya harus gimana. Itu strategi sosial. Kalian kuliah mungkin mikir kerjaan itu kan sebenarnya mikir besok harus gimana, besok mau gimana. Itu strategi suksesi. Yang ketiga strategi edukasi. Strategi edukasi ini melahirkan aktor-aktor baru. Mereka yang mendominasi melahirkan aktor-aktor untuk mempertahankan dominasinya. Mereka yang kalah, yang resisten, melahirkan aktor-aktor baru untuk melakukan resistensi. Sama-sama bikin kader. Apakah di dalam parlemen apa di luar parlemen, sama-sama nyari kader, bikin LK, bikin pendidikan-pendidikan. Kalau nyangkut organisasi kan mesti ada itu kan, latihan kader. Itu sebenarnya strategi edukasi untuk melanggengkan ini tadi, dominasi simbolik. Kalau nggak di kader, jangan-jangan merusak yang sudah mapan. Yang tadi dominan jadi kalah kalau tidak dilakukan kaderisasi. Terus strategi investasi ekonomi. Nah ini kalau investasi ekonomi biasanya ya kapitalnya diperbanyak biar dominasinya berlanjut. Dan yang terakhir investasi simbolik. Ini hubungannya dengan legitimasi, pengakuan, status, itu investasi simbolik. Gimana caranya biar anaknya juga dihormati seperti bapaknya yang kiai. Itu investasi simbolik. Anakku tidak bisa berdoa, tapi kan dia alumni Jogja. Nah, jadi meskipun tidak kiai, tapi dia kayak kiai. Itu investasi simbolik. Status, ijazah, apalagi gelar. Itu strategi investasi simbolik. Meskipun gelarmu cuma SAG apa, SP apa, tidak masalah, itu investasi. Di tengah masyarakat itu modal. Meskipun tidak ngerti apa-apa, sih penting sarjana filsafat. Nah, kan itu sudah modal. Sarjana teknik, nah itu sudah modal. Sarjana ekonomi, meskipun secara ekonomi kembang kempis, tapi kan SE, sarjana ekonomi, tidak masalah. Meskipun kalau disuruh ngimami grogi, yang penting sarjana agama. Wah, SAG, sarjana syariah, SOS. Sarjana agak gimana gitu, SAG. Oke, jadi strategi dalam hidup kita pasti ini bukan proses yang secara sadar sengaja dirancang kalau di Bordeaux. Ini otomatis. Ini jalan sendiri meskipun tidak dirancang. Yang dulu bikin KB mungkin nggak bilang mari kita bikin strategi pencegahan, nggak. Ini untuk target-target, untuk arena-arena dan kepentingan dominan. Ini sebenarnya otomatis jalan sendiri. Oke, terakhir estetis. Ini distinction untuk selera estetik. Selera sekarang, taste. Yang menarik dari Bourdieu adalah kalau bagi kita selera itu kan subjektif. Ya suka-suka orang lah. Ada yang suka dangdut, ada yang suka rock, ada yang suka blues, ada yang blues. Kamu ngerti nggak bedanya jazz, blues, rock? Nggak ngerti ya? Kamu ngerti ini kan paling dangdut sama pop, beda wis. Padahal pop itu sebenarnya bukan genre. Pop itu ngomong tentang apa ya? Ke pop, makanya namanya pop. Pop itu kan kayak gelembung itu pop. Jadi nggak ada lagu pop yang long lasting. Jadi di jangka waktu tertentu mesti bosan kamu mendengarnya. Lama-lama bosan.
Nah itu makanya terus disebut lagu pop. Jadi kalau genre itu biasanya ada rock, ada blues, ada kayak gitulah. Oke, nah ada yang suka dangdut di sini. Iya kelihatan lah wajahnya. Itu kalau katanya Burdo bukan urusan mana lebih enak, mana tidak enak, tapi urusan internalisasi tadi. Yang bikin kamu suka dangdut itu masyarakat, bukan itu kan kemauan subjektif saya Pak, enggak. Atau ini kan objektif Pak, memang bagus, enggak. Masyarakatmu yang bikin itu. Kamu silahkan ditelusuri, kenapa sih kok kamu suka dangdut? Mungkin kamu hidup di kampung dulu, tiap hari denger lagu dangdut, tetanggamu nyetel dangdut, bapakmu nyetel dangdut. Kalau ada orang punya hajat, yo musiknya juga dangdut, pagi, siang, sore. Akhirnya dangdut itu nempel di telingamu. Dan enak akhirnya. Meskipun orang lainnya gak suka dangdut, aduh musik kok keriting gitu. Misalnya enggak. Karena dia mungkin tidak mengalami hal yang sama. Zaman saya kecil di kampung dulu, kalau ada acara apa saja, musiknya pasti itu qasidah Nasidaria. Jenis-jenis itulah. Itu mau tidak suka itu tidak bisa. Karena begitu hari ini dengar musik kayak gitu, mesti wah, berbayang dulu ya waktu kecil, teringat dulu ya waktu di rumah, waktu di kampung. Ini otomatis. Dan itu yang terjadi di selera seni apapun, tidak cuma musik. Jadi sebenarnya yang bikin kamu suka atau tidak suka sesuatu itu masyarakatmu, lingkungan sekelilingmu. Ada yang ngefans sama tempe. Pokoknya tempe adalah lauk yang paling enak di dunia ini misalnya. Itu bisa kamu telusuri dari sejarah hidupmu. Mungkin karena sejak kecil dulu ononnya ya tempe. Gimana lagi? Coba aja kamu telusuri. Ada yang suka ayam mungkin karena ya bapaknya punya peternakan ayam, tiap hari gampang dapat ayam. Lama-lama lidahmu, perutmu dan tubuhmu sangat enjoy dengan ayam, maka kamu sukalah ayam. Dan itu yang terjadi dengan taste, selera. Nah, cuma kalau Burdo dalam kehidupan kita sehari, taste itu ada dua, ada legitimate taste dan popular taste. Ini secara sosial, kalau tadi kan secara individual. Legitimate taste itu selera yang formal, dipelajari di sekolah-sekolah estetika. Oh ini gambar indah, itu gambar tidak indah. Ini musik yang merdu, ini musik tidak merdu. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah seni, di kelas-kelas musik. Itu namanya legitimate taste. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Selera tinggi orang menyebutnya. Tapi ada popular taste, selera rendah. Selera rendah itu maksudnya yowis yang kita geluti sehari-hari ini loh. Dia berkembang secara alamiah dalam kehidupan kita. Dia ada hubungannya dengan hidup kita sehari-hari. Mungkin kamu kenal musik jazz hanya dari kelas, hanya ketika kamu belajar musik hanya. Itu tidak alami. Yang lebih alami tadi yang kamu suka dangdut dari masyarakatmu. Itu popular taste. Mungkin karena kamu ingin dianggap ngerti seni, wah jazz ini luar biasa. Secara teoritis padahal janjane ya ora penak. Tapi kamu ingin dianggap ngerti seni terus ke sana. Sementara dangdut kamu, dangdut itu musik kampung, itu tidak enak. Tapi begitu ada kan dangdut, kamu nggak sadar goyang sendiri. Ya kan? Nah, itu bedanya. Kalau film di situ tak contohkan. Film misalnya, itu film, saya bingung milih film apa, tak pilih filmnya Karin sama Riri Reza. Ada apa dengan cinta dengan opera Jawa. Coba nonton film opera Jawa kalau bingung iki karepe opo filmnya. Nonton ada apa dengan cinta, kamu ikut ketawa-ketawa, ikut nangis, ikut seneng. Tapi begitu nonton filmnya Garin Nugroho, tapi begitu selesai nonton kamu ditanya orang, wah film opera Jawa itu melambangkan estetika, panjang lebar, seolah indah luar biasa. Itu teorinya, legitimate taste-nya. Tapi kamu lebih senang sebenarnya nonton ada apa dengan cinta.
Itu jadi kadang-kadang seni formal, seni populer di masyarakat modelnya kayak gitu. Kayak kamu nonton konser musik seriosa dengan nonton konser musik dangdut. Kamu nonton seriosa mesti nggak boleh gerak, nggak boleh bersuara, mendengarkan khusyuk itu sambil ngantuk. Dan begitu kamu nulis resensinya luar biasa musiknya, dan padahal kamu tidak enjoy sama sekali. Begitu konser dangdut, nggak resensi-resensinan, ayo joget bareng. Selesailah, indahlah musik itu. Itu bedanya populer taste sama legitimate taste. Jadi yang satu kamu nikmati karena dia hidupmu sehari-hari, yang satu teori. Saya pernah nonton pertunjukan seriosa konser di Singapura. Kebetulan pas di sana ada yang ngajak, ayo sekali-sekali nonton, ayo mumpung gratis. Astagfirullah, ngantuk. Gak enak bedanya iki nyanyi apa nangis. Ini kan ngantuk. Coba kamu nonton konser dangdut, mana ngantuknya? Kamu ngantuk ya kesenggol ketendang sama orang joget kamu. Ya kan? Populer taste. Sama kayak nonton teater sama nonton ketoprak, nonton ludruk, itu bedanya kan di situ. Kamu nonton teater, kalimat-kalimatnya luar biasa, padahal kamu tidak terlalu paham. Ya kan? Dahsyat. Tapi kalau ludruk usul pating celomot, pating celebung, tapi ya kamu menikmati, enjoy. Itu popular taste sama legitimate taste. Justru yang hidup di tengah masyarakat itu popular taste. Itulah yang hasil internalisasi setiap orang. Ya mungkin jazz indah di tempat kelahirannya, seriosa indah di tempat kelahirannya, teater indah di tempat kelahirannya, atau orang yang sejak kecil di tengah masyarakatnya memang dunianya dunia teater. Jadi itu tentang estetika. Nanti pokoknya porosnya teorinya Bourdieu itu ada pada tadi habitus, kapital, sama arena. Apapun yang ada dalam dirimu, kamu dibentuk oleh masyarakatmu, meskipun nanti pada akhirnya kamu juga membentuk masyarakat dengan eksternalisasimu. Oleh karena itu, menurut catatan saya, kontribusi besar dari Bourdieu adalah bahwa kebenaran itu sifatnya selalu relasional. Ini sebenarnya pinjam dari Weber. Jadi tidak ada kebenaran subjektif murni, tidak ada kebenaran objektif murni. Kebenaran itu selalu sifatnya dialektis. Bahasa lainnya relasional. Ini kan keluar dari jebakan subjektivisme banyak tokoh-tokoh posmo atau objektivisme banyak tokoh-tokoh modern. Modern kan cenderung objektif. Karl Marx, Hegel, Immanuel Kant, dan kawan-kawan itu kan objektif semua pikiran-pikirannya. Yang posmo kemarin beberapa sangat subjektif, kayak Derrida minggu lalu. Nah, biar Bourdieu pengen cari terobosan, enggak. Hidup ini tidak objektif saja, tidak subjektif saja, tapi dialektis kok. Jadi ada dialektika. Kita menyerap dari dunia sosial di sekeliling kita, dan hasil serapan itu akan kita ekspresikan sesuai versi kita. Itulah eksternalisasi. Jadi internalisasi eksternal dan eksternalisasi internal. Polanya ya kayak tadi, di arena tertentu dengan modal yang kita miliki sesuai dengan habitus yang ada pada diri kita. Dari situ lahir praksis sosial. Dan itulah terus kita sebagai manusia postmodern.